Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham KKGI. Nah, kalau kita lihat hal ini turunnya teman-teman ya, yaitu 3%. Nah, sempat kalau kemarin itu saya lihat sih naik ya teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu kemarin. Nah, naik itu 10% teman-teman. Lumayan juga sih. Nah, dari harga ini teman-teman. Ya, mungkin dia naik tuh efek nama tuh dia mau bagi dividen. Nah, hal ini dia rapat umum pemegang saham. Dan ternyata kalau kita lihat sih dari ini juga ya teman-temannya sudah banyak bocor sih katanya. Nah, rencana mau bagi dividen. Nah, dan juga ini dia hasil rapat umum pemegang saham. Ini dari komunitas ya teman-temannya, dari Stockbit-nya. Untuk come date-nya di tanggal 5 Juli tahun 2024, untuk ex date-nya di tanggal 8 Juli tahun 2024. Dividennya tuh 50 per saham. Pembayaran di tanggal 18 Juli. Nah, artinya ini lebih besar dari tahun kemarin ini. Hanya 20% untuk dividennya. Ternyata dividen yield-nya tuh 60% ya teman-temannya. Nah, DPR-nya. Nah, coba kita lihat dulu ya teman-temannya. Kita lihat untuk dividennya teman-teman. Oke, dividennya wow, lumayan juga ya teman-temannya. Tahun lalu 25, tahun ini 50, besar banget teman-teman. Pantasan sih sahamnya tuh digoreng teman-teman. Ya mungkin sudah dapat info sih orang-orang dalam tuh, katanya mau bagi dividen. Nah, itulah kenapa sahamnya tuh digoreng teman-teman itu. Dan jadi kita ketahuan ya teman, untuk saham untuk KKGI ini ya digoreng. Artinya kalau 50 di harga saat ini ya sekitar 9,8% atau 10% lah. Jadi sih cukup menarik ya teman-temannya. Nah, tapi tetap hati-hati. Mungkin saja sudah ada yang goreng di sini, teman-temannya sudah naik sini, bisa saja dijatuhkan sampai sini teman-teman. Atau malah sebaliknya bisa naik. Nah, kalau kita lihat di bulan Maret aja sudah naik tinggi deh teman-teman. Apalagi di tanggal 13 Juni lah kita ambil. Dia di harga 430 untuk low-nya. Mungkin sudah dapat info katanya mau bagi dividennya tuh lumayan besar 10%. Itulah langsung naiknya perlahan-lahan. Malah kemarin tuh naiknya lumayan juga 10% dia teman-teman. Itu dia. Ya, kalau menurut saya sih cukup menarik sih ya teman-temannya. Kalau kita lihat sih untuk harga paling high itu 615. Coba kita lihat lagi. Wow, masih jauh sih kalau mau lihat untuk ATH-nya ya teman-temannya. Jauh banget untuk ATH-nya. Nah, kita anggap saja di sini ya di 700-an. Jadi ya kalau menurut saya sih masih worth it ini. Tapi tetap hati-hati. Takutnya nanti malahan dia digoreng oleh bandar lagi atau dinaikkan lagi. Dan juga kita perlu perhatikan juga teman-teman untuk harganya. Takutnya nanti ya teman-teman tuh kalau mau beli ya jauh-jauh sebelum nama tuh rapat umum pemegang saham. Lihat dulu pergerakannya. Kalau dapat info yang ini langsung saja dibeli. Kalau nggak ada dapat info tanya ini ya kita perkirakan saja dengan labanya teman-teman. Kita prediksikan saja, itu aja. Misalkan laba yang meningkat mungkin lebih besar nanti dividennya, gitu aja teman-teman. Jadi kita bisa prediksikan bahwa dia akan bagi dividen sekitar ini. Itu dia ya. Kenapa hal ini turun koreksi ya, mungkin karena kemarin itu sudah naik ya, mungkin hal ini koreksi dulu ya teman-teman. Dan juga kalau kita sih ini pengumumannya aja di ini tadi ya teman-temannya, di jam 9 tadi ini malahan dia turun dia teman-teman. Oke, coba saya lihat dulu rapat umumnya tuh kapan ya. Untuk upnya tuh kemarin ini teman-teman. Ya pantasan saja sih kemarin tuh langsung naik 10%. Ya mungkin hari ini koreksi, itu dia. Nah, kalau kita lihat sih dari harga 545, opennya di 555. Jadi high-nya adalah 555. Sempat low-nya di 525. Ya, penutupannya tadi ya teman-temannya, yaitu minus 3,67%. Lalu untuk jumlah lotnya mencapai 53.000 dengan volume transaksi mencapai 2,9 miliar. Itu dia. Ya, kalau kita lihat untuk bid opennya agak terbesar ya. Nah, ini ngeri banget ya teman-temannya. Kalau misalkan ada bandar yang pegang banyak, anggap saja 100.000 lot aja, kalau dibuang ini bisa saja jatuh, bisa saja akhir lihat aja kopong ini teman-teman, belum ada ngisinya itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat dulu untuk bakas samarinya teman-teman. Ya seperti biasa sih kita lihat dulu siapa sih nampungnya dan jualan. Nah, kalau kita sih hari ini nampungnya ada BK, CC, AT, XL, XC. Lalu yang jualan adalah ZP, PD, KK, NI, dan DR.
Coba kita lihat kemarin dulu ya teman-temannya, sempat digoreng itu siapa sih? Nyata yang goreng itu DH, AZ, AK, dan ZP. Nah, nyata yang jualan kemarin itu SL, PD, AO. Dan untuk hari ini di tanggal 28, nyata ZP jualan teman-teman, kakak nih DL. Nah, nyata kalau kita sih ada BK juga ya teman-temannya. Kalau kita lihat sih untuk asingnya nggak terlalu besar sih, kecil banget ini. Ya jadinya kalau kita lihat sih ya biasa saja sih bakal samanya teman-temannya. Ya naik kemana aja biasa aja sih. Ya halusnya sih kalau memang benar niat benar mau naikin pasti dinaikin sih itu. Ya semoga saja sih nggak nama itu terjadi, nama itu dividen top. Malahan kalau teman-teman beli saat ini tahunya malah turun terus, dan juga pada saat nama tuh comeback nanti extension nanti malahan jatuh tambah, malahan ALB ya bahaya juga, bukannya cuan malahan boncos ada, itu dia. Jadi ya kalau kita ini tetap perhatikan dan juga tetap hati-hati teman-teman, itu dia. Nah ini dia ya, kalau kita sih yang beli itu adalah DH sama AZ. Nah, ada AK, ada ZP juga. Dan hari ini ya kita lihat sih yang jualannya ya ini ZP. Nah ZP ini sudah jualan teman-teman, itulah lumayan jatuh juga tadi tuh teman-teman itu, tapi nggak terlalu parah sih jatuhnya itu. Jadinya kalau menurut saya sih untuk saham untuk KG ini masih oke sih, tapi ya sering banget nama itu terjadi dividen top, apalagi kalau kita sih sudah dinaikin lumayan juga sih teman-teman. Ya kalau misalkan dia jatuh lumayan juga sih kalau dia jatuh ke sini teman-teman, tinggal dihitung saja bapak minusnya kalau misalkan 435 itu. Nah jadinya kita tuh tetap hati-hati teman-teman. Oke, coba kita hitung dulu ya biar teman-teman gak penasaran. Coba kita ambil untuk di sini saja sih, nah sini ke bawah coba. Nah, artinya mau mendekati ALB dia teman-teman, bisa saja 20% sih kalau dia mendekati ALB dia itu. Nah jadinya menurut saya sih tetap hati-hati. Kalau cuan, kalau mau trading cuan bungkus saja sih. Kalau mau dapat dividen ya harusnya sih belinya itu sebelumnya naik di teman-teman di sini. Nah jadinya kita tetap hati-hati dalam nama tuh untuk trading seperti ini teman-teman. Ya rata sih kalau dividennya besar pastinya juga risikonya besar juga. Biasanya ada bantingan juga, ada dividen top namanya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham KGI ini mau bagi dividen. Lumayan juga ya 10% ya teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.